wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk kesekian kalinya mari kita persembahkan puji syukur ke Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, dan berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini kita ungkapkan kultum kita tentang dambaan orang tua terhadap anak soleh. Jadi dambaan anak soleh. Anak soleh ini tentunya sangat luar biasa hikmahnya kepada kedua orang tua. Maka Allah selalu mengingatkan kita bersama untuk mendoakan agar kiranya anak dan keturunan kita menjadi anak yang qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri kami keturunan yang qurrata ayun, dan jadikanlah kami ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari doa ini Allah mengingatkan kita bersama, kita doakan agar anak kita anak yang qurrata ayun. Penyejuk mata maksudnya anak yang qurrata itu anak yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia, pintar, berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Inilah dambaan orang tua. Kalaulah kita sudah mendapatkan anak yang qurrata ini, tentunya sangat berbahagia sekali sebagai orang tua. Insya Allah bahwa nanti ketika kita meninggal dunia, salah satu nanti amalan yang terus mengalir kepada kita adalah doa anak yang soleh. Sudah sering kita ingatkan dalam suatu hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au dan soleh daulah." Apabila seseorang meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sekarang jadi permasalahan bagaimana caranya untuk mendidik atau membina agar anak kita anak yang soleh. Nah, tentunya jauh sebelumnya harus kita siapkan. Katakanlah misalnya sejak lahir si anak, bagaimana baru saja si anak lahir, hendaklah si ayahnya atau orang tua si anak ini mengazankan si anak di telinga kanannya, kemudian mengikomahkannya di telinga kirinya. Hal ini dalam satu ayat digambarkan kalau anak diazankan kemudian diikomahkan, insya Allah si anak tidak mudah diganggu, digoda oleh setan laknatullah itu. Itu yang pertama, jadi hikmahnya itu. Lalu kemudian yang kedua, jika mampu supaya diakikahkan anak ini. Karena setiap anak yang terlahir tergadai yang tebus dengan akikahnya. Akikah ini memotong kambing sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah SWT. Allah sudah berikan keturunan kepada kita. Lalu kemudian berikutnya, yaitu ketika anak sudah mulai misalnya bicara, ya, sudah misalnya mulai bicara, supaya benar-benar si anak ini dibimbing. Selalu diarahkan kalau misalnya si anak nanti mau makan, suruh dia baca basmalah. Kalau misalnya dia nanti selesai makan, suruh baca hamdalah. Ini dimulai dibiasakanlah kalimat-kalimat thayyibah kepada si anak yang katakanlah baru bisa ngomong itu. Nah, kemudian berikutnya langkah kita supaya nanti kalau si anak sudah berusia 7 tahun, si anak benar-benar dibimbing untuk bisa mengaji dan sholat. Dalam satu hari saya sudah mengingatkan kita, suruh anak-anakmu sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, terus suruh, dan kalau 10 tahun juga tidak mau sholat, pukul dia sebagai pukulan pengajaran tentunya. Dipukul dia sebagai pukulan ya, pengajaran supaya dia ingat. Lalu kemudian nanti kalau sudah 15 tahun juga tidak mau sholat, nah digertak dia. Kalau perlu semacam tegas, ya, tegas kita kepada anak. Nah, inilah upaya-upaya membimbing agar nanti anak kita menjadi anak yang qurrata ayun. Kemudian
Selanjutnya lagi sampai kita didik terus sampai nanti dia dewasa sampai kawin, baru lepaslah kewajiban kita. Kalau tidak kita memang waktu kecil, andai kata nanti sudah hari kiamat misalnya di hari kiamat nanti orang tuanya mau surga, sementara anaknya masuk neraka. Si anak nanti akan memprotes. Si anak nanti akan memprotes Allah SWT. Ya Allah, saya tidak setuju jika orang tua saya dimasukkan dalam surga, sementara saya dilemparkan ke neraka. Saya tidak tahu jalan agama, karena orang tua saya tidak pernah membimbing saya. Nah, na'udzubillah, kalau ini terjadi, na'udzubillah, anak memprotes Allah karena orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, sementara si anak dilemparkan ke neraka. Anak tidak senang. Saya tidak tahu ajaran agama karena orang tua saya tidak pernah membimbing saya ajaran agama. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya untuk kebaikan. Na'udzubillah, itu namanya kita semacam, katakanlah, menurunkan anak yang durhaka. Jangan kiranya sampai anak kita merupakan anak yang durjana, anak yang katakanlah anak yang oleh namanya, anak yang membangkang kedua orang tuanya. Kemudian yang penting lagi, supaya selalu kita berdoa kepada Allah SWT, akhirnya Allah SWT memberikan hidayah terutama kepada kita dan anak kita, karena kita berkewajiban untuk selalu mengarahkan mereka kepada kebaikan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka Allah mengingatkan sekali dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jangan sampai kita sekeluarga masuk ke neraka karena tidak ada bimbingan. Jadi di samping tadi kita berdoa kepada Allah SWT, tapi harus memang benar-benar ada bimbingan kita. Kita minta kepada Allah SWT supaya memberikan hidayahnya. Semuanya memang orang itu rajin beragama, taat beragama dalam arti kata karena ada hidayah Allah SWT. Maka selalulah kita berdoa kepada Allah SWT untuk mendapat hidayah. Allah menas'aluka huda wattuqa wal ghina. Ya Allah, berikan kami selalu hidayah-Mu, ketakwaan, dan kemudian kekayaan. Nah, inilah beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian kita bersama dalam upaya mewujudkan anak dambaan orang tua, yakni anak yang qurratu ayun, anak yang beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, cerdas, berguna bagi agama, nusa bangsa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian, semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.